Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh ya Nak ya. Masih PJJ pembelajaran jarak jauh ya Nak. Tapi kita sekarang bertemu dalam bulan yang sangat spesial, yaitu bulan suci Ramadan. Ibu berharap walaupun kalian sedang berpuasa, kalian tetap harus semangat belajar dalam mengikuti PJJ ini. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk ke materi baru ya Nak ya. Masih materi tentang trigonometri, tapi kita ke subbab baru, yaitu subbabnya adalah aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, seperti apakah aturan sinus dan aturan kosinus itu? Nah, kalian bisa mengikuti slide berikutnya. Oke Nak, aturan sinus dan aturan kosinus. Apakah aturan sinus itu? Jadi seperti ini Nak, di materi pekan-pekan sebelumnya itu Nak, Ibu sudah mengajarkan kalian tentang bentuk segitiga. Tapi kalau yang materi sebelumnya itu kalian hanya terpaku satu bentuk segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Nah, aturan sinus dan aturan kosinus ini bisa kalian gunakan untuk mencari. Kalau segitiga itu kan ada 3 buah sudut dan 3 buah sisi, seperti itu ya Nak ya. Nah, di sini kalian harus mencari besarnya 3 buah sudut tersebut dan besarnya 3 buah sisi tersebut, seperti itu. Nah, jadi di sini aturan sinus dan kosinus itu kalian intinya adalah mencari sudut dan mencari besar atau panjang dari sebuah segitiga. Tapi segitiganya itu tidak terpaku segitiga siku-siku saja, tapi bisa segitiga sembarang pun bisa kita cari, seperti itu. Oke anak-anakku sekalian, kita masuk ke aturan sinus dulu ya Nak ya. Kalian coba lihat slide berikut ini. Oke, aturan sinus dulu. Nah, coba kalian baca. Kita baca baik bareng-bareng ya Nak ya. Setiap segitiga memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Tadi Ibu sudah singgung ya Nak ya. Jadi segitiga itu memiliki 3 buah sudut dan 3 buah sisi. Perhatikan gambar segitiga berikut. Panjang sisi AB, oke segitiganya coba Ibu munculkan dulu. Iya, seperti ini Nak. Panjang sisi AB sama dengan C. Panjang sisi AB, kalian perhatikan panjang sisi AB adalah C. Nah, di sini yang harus kalian tahu adalah simbolnya dulu. Jadi simbol untuk panjang ya, panjang dan sudut itu kalian harus bisa membedakan ya. Kalau sudut itu adalah di pojoknya Nak. Nah, kalau sudut itu adalah di pojoknya. Coba kalian lihat di sini yang saya lingkari. Oh sorry Nak, jadi hilang sebentar ya. Ya, ini, nah ini sudut, ini adalah namanya sudut. Itu sudut A, sudut B, sudut C. Simbol sudut adalah huruf besar. Nah, kalau yang namanya panjang sisi ini adalah panjangnya. Contoh, panjang sisi AB sama dengan C. Nah, ini Ibu garis bawahi. Panjang sisi AB sama dengan C. Nah, simbol panjang ini adalah huruf kecil. Nah, bisa dipahami ya Nak ya. Nah, kalau panjang sisi BC berarti adalah A. Nah, yang harus kalian ketahui yang kedua adalah panjang sisi itu adalah di depan sudutnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini Nak. Depan sudut A. Depan sudut A adalah panjang BC. Ini kan sudut A di sini Nak ya. Ini sudut A. Nah, depannya ini adalah panjang BC. Nah, lihat BC ya kan Nak ya? Nih. Nah, panjang BC itu kita beri nama A kecil karena dia berada di depan sudut A. Paham? Oke. Sekarang kamu perhatikan sudut C. Sudut C ini, nah, depan sudut C adalah panjang AB. Nah, panjang AB ini, ruas garis AB ini kita beri nama dengan C kecil karena dia berada di depan sudut C. Paham? Oke. Dan yang terakhir adalah sudut B. Sudut B di sini. Nah, sudut B ini di depan sudut B adalah ruas garis AC. Nah, karena posisinya AC ini berada di depan sudut B, maka si AC ini Ibu beri nama panjang garis B atau B kecil.
Bisa dipahami nak? Jadi untuk simbol sudut adalah huruf besar dan untuk simbol panjang sisi adalah huruf kecil. Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, sekarang kamu perhatikan gambar segitiga berikut. Nah, gambar segitiga ini adalah segitiga ABC sembarang. Nah, ini nak. Jadi ini adalah gambar segitiga ABC sembarang. Nah, sekarang kita coba bikin menurunkan rumus dari aturan sinus. Sekarang yang harus kalian perhatikan adalah panjang CD dapat ditentukan dengan cara berikut. Sekarang kamu coba perhatikan panjang CD. Sudah kamu lihat panjang CD? CD itu merupakan tinggi, ya karena tinggi dari segitiga ini. Ini Ibu. Nah, ini dia siku-siku di sini. Nah, ya, CD ini kamu lihat. Sudah lihat ya naknya di sini? Oh, sorry nak. Oke. Nah, panjang CD dapat ditentukan dengan cara berikut. Kalau saya tanya sin B, saya tulis di sini nak ya. Kalau saya tanya sin beta sama dengan, oke, sin itu rumusnya apa nak? Demi, depan per miring. Oke, depannya karena yang akan kita cari adalah beta, maka yang kamu perhatikan adalah sin beta ini. Depannya B, berarti apa nak di situ? Segitiga yang kamu perhatikan adalah segitiga BDC. Ya nak ya, kita mulai dari segitiga BDC. Jadi ini kalau Ibu keluarin seperti ini nak. Ini saya coba keluarkan segitiganya. Ya. Ini D, ini C, ya, ini B. Ini beta. Oke, ini saya bagi dua nih nah segitiganya supaya dia segitiga siku-siku. Karena kan yang kalian pelajari dari kemarin itu adalah segitiga siku-siku. Seperti itu. Nah, ini BC ini saya ambil ini CD nak ya. Oke, tingginya. Nah, kalau Ibu tanya sin beta, maka sin itu ada demi, depan per miring. Depannya B berarti ini kan nak, si CD ini kan. Nah, ini dia. Depannya adalah CD per miringnya apa? Miringnya adalah BC kan? Ini kan miringnya. Nah, BC ini apa? BC ini A. Tuh di sini. Tuh, seperti itu. Nah, berarti sin beta sama dengan CD per A. Oke? Nah, kalau sudah paham, maka ya, jika dan hanya jika sin beta sama dengan CD per A. Nah, kalau Ibu tanya CD nak, itu berarti gimana nak? Berarti dikalikan, berarti A dikalikan dengan sin beta. Paham? Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kamu lihat yang alfanya. Sin alfa. Nah, ini segitiganya Ibu lepas lagi. Saya pindahkan ke sini. Nah, seperti itu. Ini adalah A, ini adalah D, ini adalah C. Ini adalah alfanya. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya sin alfa. Alfanya posisinya ada di sini, depan per miring. Depan per miring. Depannya adalah CD juga kan? Ya, CD. Nah, miringnya, tapi miringnya udah beda nak sekarang. Miringnya adalah AC, ya. Ini miringnya. Nah, AC di sini apa? B. Maka CD per B. Nah, jika dan hanya jika, maka sin alfa sama dengan CD per B. Oke, kalau Ibu tanya CD, berarti sama dengan B dikali sin alfa. Nah, di sini nak, kita bisa menggunakan dari persamaan ini, Ibu beri nama persamaan 1, ini Ibu beri nama persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, karena sama-sama CD, berarti kan nilainya sama, kan sama-sama panjang CD gitu kan. Nah, ini bisa kita sama dengan, berarti A kali sin B sama dengan B dikali sin alfa.
Oke, kalau ibu bentuk dalam bentuk pembagian, nah, maka A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Seperti itu. Ya karena kalau dikali silakan berarti A kali sin beta sama dengan B kali sin alfa. Seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, kalau kamu gunakan alasnya adalah BC dan tingginya AE, kamu lihat BC, berarti ini kalau kamu cari dengan menggunakan alas ini, berarti tingginya AE yang ada di sini. Nah, nanti akan didapat ini sama dengan C per sin gamma, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, Naya? Berarti ini merupakan rumus dari aturan sinus. A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Seperti itu. Atau mungkin biasanya lebih gampangnya menggunakan sudutnya. Jadinya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Boleh juga seperti itu. Oke, Nak? Oke, kalau paham Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, sebentar. Oke. Nah, maka diperoleh aturan sinus sebagai berikut. A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Atau bisa juga ditulis A per sin A agar kalian lebih mudah menghafal sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini jangan sampai lupa rumus aturan sinus. Oke. Ibu lanjutkan kembali. Nah, jadi kapan aturan sinus digunakan? Nah, aturan sinus digunakan yang pertama adalah untuk menentukan panjang sisi segitiga bila diketahui panjang salah satu sisinya dan besar dua sudutnya. Sekarang Ibu tanya sama kamu, ya. Ini menentukan panjang sisi segitiga bila diketahui panjang salah satu sisinya dan besar dua sudutnya. Berarti kalau diketahui panjang salah satu sisinya dan besar dua sudutnya, apa yang ditanya? Apa yang kurang dari situ? Yang kurang adalah kan yang diketahui panjang salah satu sisinya, sedangkan panjang sisi segitiga itu ada 3. Maka yang ditanya adalah dua sisinya, dua sisi yang lain. Nah, yang di sini diketahui adalah besar dua sudutnya, maka bisa dicari juga dari satu sudutnya, seperti itu, ya. Dan yang kedua adalah untuk menentukan besar sudut bila diketahui panjang dua sisinya dan besar satu sudut yang bersebelahan dengan satu sisi yang diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih penggunaan aturan sinus, kita bisa menggunakan contoh soal. Oke, Nak, kita lihat ya, Nak, ya. Nah, ini Ibu berikan contoh soal. Coba kita kerjakan secara bersama-sama. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 30 derajat dan sudut B sama dengan 60 derajat dan panjang sisi BC sama dengan 4 cm. Hitunglah besar sudut C, panjang AC dan panjang AB. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, untuk lebih jelasnya, lebih enaknya kalian gambar dulu, Nak, segitiganya. Ibu coba gambar di samping sini ya, Nak, ya. Nah, di sini Ibu beri nama A, B, C. Seperti itu. Sudut A itu adalah 30 derajat. Sudut A di sini adalah 30 derajat. Sudut B adalah 60 derajat. Sudut B 60 derajat. Nah, dan panjang sisi BC sama dengan 4 cm. Nah, kenapa Ibu bisa langsung menyimpulkan bahwa ini segitiga siku-siku? Karena di sini sudah terlihat jelas ya, Naya, 30 tambah 60 kan 90, seperti itu. Sedangkan satu segitiga itu adalah nilainya 180 derajat. 180 dikurang 90 itu adalah 90 derajat. Maka bisa disimpulkan ini merupakan segitiga siku-siku yang siku-sikunya berada di sudut C. Seperti itu. Jadi ini bisa kita kerjakan langsung. Untuk yang A, Ibu jawab di sini ya, Nak, ya. Oke. Nah, di sini yang ditanya adalah besar sudut C. Sudut C ini bisa kita cari dengan menggunakan
180 derajat, karena satu segitiga itu adalah besarnya 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B. Nah, sama dengan 180. Aduh, sorry nak. Ini mulai ngaco nih sebentar. Oke. Di sini sorry nak ya. 180 derajat ya dikurang sudut A-nya berapa nak tadi? Sudut A-nya adalah 30 derajat ditambah sudut B-nya adalah 60 derajat. Maka sudut C sama dengan 90 derajat. Paham ya nak ya? Oke, kalau paham saya lanjutkan kembali yang B. Nah, yang B, panjang AC. Panjang AC berarti di sini dia nak. Nah, tadi kan ibu bilang kalau panjang suatu sisi adalah di depan, simbolnya adalah depan sudutnya. Maksudnya gini nak, berarti kalau di sini sudut B, di depan sudut B ini adalah panjang B kecil. Nah, ini adalah sudut A, maka A-nya kecilnya di sini. Ini adalah C, maka C kecilnya di sini. Seperti itu. Ya, coba kita menggunakan aturan sin. Di sini adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke. Nah, jadi penggunaan aturan sinus ini tidak selalu tidak tiga-tiganya langsung digunakan. Jadi kalian gunakan sesuai kebutuhan. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini, nak. Di sini yang diketahui adalah panjang sisi BC. Panjang sisi BC itu adalah A kecil. Berarti di sini A kecilnya sama dengan 4 cm. Nah, ini bisa kita masukkan informasi-informasi yang diketahui. A-nya 4, maka ibu masukkan 4 per sin A. Di sini sudutnya adalah 30, maka sin 30 derajat. Oke, sama dengan B. B-nya ini tidak diketahui panjangnya, maka ibu tulis B saja. Walaupun sin B-nya diketahui, sin 60. Seperti itu. C, panjang C, C-nya tidak diketahui walaupun sin C-nya, sudut C-nya sudah diketahui sama saya, 90 derajat. Tadi sudah kita cari. Yang nanya ini dia, 90 derajat. Oke. Nah, di sini yang ingin kita cari adalah panjang AC, yaitu adalah panjang AC adalah B kecil. B kecil di sini nak ya. Nah, menurut kamu ini yang kita bisa gunakan, ini yang sebelah mana? Kalau ibu pakai yang sebelah sini nih nak. Nah, ibu yang lingkari ini bisa kita cari? Bisa ya nak ya. Tapi kalau ibu pakai yang sebelah kanan, B per sin 60 sama dengan C per sin 90 kan nggak bisa. Karena C-nya tidak diketahui, B-nya juga tidak diketahui, tidak bisa dicari. Maka kamu gunakan yang saya lingkari yang sebelah kiri. Oke, nah kita kerjakan coba di sebelah sini. Ini saya batasin. 4 per sin 30 adalah setengah sama dengan B per sin 60 adalah setengah akar 3. Oke. Nah, kalau sudah kalian gunakan kali silang. Nah, berarti B dikali setengah sama dengan 4 dikali setengah akar 3. Ini saya coret, sisanya adalah 2, maka B sama dengan 2 dikali 1 akar 3, berarti menghasilkan 2 akar 3. Maka B adalah 2 akar 3 dibagi setengah. Seperti itu. 2 dibagi setengah bisa nak dicoret? Bisa. Berapa 2 bagi setengah? 2 bagi setengah, hati-hati ya, jangan 1 jawabannya. 2 bagi setengah itu sama dengan 2 kali, baginya rubah jadi kali, bawahnya dibalik nak. Kalau 1 per 2 menjadi berapa? 2 per 1 sama dengan 4. Nah, maka B adalah 4 akar 3. Seperti itu ya. Maka sudut C sama dengan 90 derajat dan panjang AC sama dengan 4 akar 3. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami silahkan kalian coba cari berapakah panjang AB dengan menggunakan aturan sinus. Kalau sudah, silahkan jawaban kalian share di grup WhatsApp. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.